Baik, kita mulai. Eh, Assalamualaikum Pak Dahlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Eka. Ada yang bisa saya bantu, Ibu? Eh, Bapak ada waktu eh, hari ini? Oh ya, kebetulan hari ini tidak ada kegiatan. Mungkin ada masalah yang Ibu mau sampaikan. Silahkan, Ibu. Eh, Iya, benar Pak. Eh, Tidak apa-apa kan kalau saya menyita waktu tak sedikit untuk bercerita tentang masalah yang saya hadapi ini. Oh iya, Ibu. Eh, Memangnya masalahnya apa nih, Ibu? Eh, Begini Pak, saya ingin bercerita apa yang saya alami di sekolah dan ini merupakan menjadi masalah buat saya. Begini, eh, saya punya siswa di kelas 7. Saya kan mengampu pelajaran PJOK di SMP. Ya, saya mengajar di kelas 7, 8, dan 9. Saya memperhatikan ada salah satu siswa saya di kelas 7 sepertinya kurang begitu memperhatikan pelajaran mapel saya. Kalau saya masuk belajar toh, entah itu pembelajarannya di kelas ya memberi materi atau di lapangan praktek, kayaknya dia kurang bersemangat mengikuti pelajaran dan dia kayak ini ya bersifat pasif begitu, tidak aktif mengikuti dan kadang kalau mata pelajaran saya dia tidak hadir di sekolah pas saya mata pelajaran PJOK itu. Terus saya kalau kebetulan dia hadir, saya biasa memancing dia untuk menjawab pertanyaan. Seumpama saya memberi pertanyaan, memancing dia untuk menjawab pertanyaan, ataupun seperti kalau lagi praktek, biasa biasa saya suruh untuk memperhatikan gerakan gerakan yang saya tapi ya begitu nih Pak, dia kerjakan tapi asal-asalan, taruhlah kalau dia menjawab pertanyaan, ya dia menjawab seadanya lah, cuek bagaimana layaknya yang cuek begitu. Terus kalau disuruh mempraktekkan pun asal-asalan saja. Intinya dia kalau saya perhatikan tidak aktif mengikuti pelajaran, pasif Ki. Dia Oh, mengikuti begitu ya. pelajaran. Iya, Pak. Jadi bagaimana perasaan Ibu saat melihat siswa tak pasif saat Ibu sedang mengajarnya? Jujur Pak, kalau setiap saya masuk mengajar dan saya melihat siswa itu pasif, jujur saya juga ikut apa ya, merasa sedih dan kadang tidak bersemangat juga. Saya merasa mungkin cara mengajar saya yang kurang menyenangkan buat ini si murid ini, atau ya kurang berminat lah mungkin di pelajaran olahraga. Terus yang kedua, saya takut kalau murid ini bisa tertinggal dalam pembelajaran PJOK Pak, karena dia juga kadang-kadang tidak hadir kalau pada saat pelajaran saya. Oh, begitu ya. Jadi, apakah Ibu sudah menggali informasi bagaimana kondisi belajar murid di rumahnya misalkan? Karena mungkin Ibu bisa mencari informasi yang lebih mendalam tentang keadaan anak-anak tadi rumahnya misalkan atau di lingkungannya. Bagaimana kira-kira, Ibu? Oh, iya begini Pak. Em, apa di saya eh, mungkin kalau menurut saya mungkin banyak faktor yang dapat menyebabkan murid saya ini terlihat seperti tidak bersemangat atau tidak ikut aktif dalam belajar.
salah satunya mungkin murid saya ini merasa kurang percaya diri secara PJOK kan mungkin dalam praktik begitu dia kurang percaya diri melakukan. Terus faktor lainnya mungkin 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 kemungkinan murid tersebut ini tidak memang tidak tertarik dengan materi pelajaran saya. Oh, Kalau ya apa tadi yang Bapak bilang bagaimana kondisi belajar murid ini di rumahnya, saya sudah menghubungi orang tuanya. Bagaimana apa kegiatan si ini murid ini di rumah kesehariannya setelah pulang sekolah begitu, toh biasa Kak tanya ya. bagaimana ini si ini di setelah pulang ke rumah. Ibunya bilang, ini Bu, dia memang kebanyakan bermain, Oh, bermain dan tidak pernah sekalipun dia mau belajar di rumah. Maksudnya dia tidak pernah membuka buku di rumah. Kan biasa kalau anak pulang sekolah, ya oke lah istirahat bermain. Dia Pak katanya kalau malam tidak pernah membuka bukunya. Itu pun dia kalau pergi bermain, kalau pulang sekolah pergi bermain, pulangnya maghrib. Nah, sudah maghrib capek tidur. Jadi dia memang tidak fokus, tidak ya apa di istilahnya? oh, kalau begitu Tidak anak ini sepertinya kurang diperhatikan juga di rumah. Jadi ini memang masalah yang serius untuk anak-anak kita hari ini, Bu. Hampir seluruh anak-anak hari ini seperti itu. Ketika berada di sekolah kurang aktif atau pasif saat mengikuti proses pembelajaran, sampai di rumah pun itu kurang diperhatikan oleh orang tua. Jadi ada masalah yang harus kita hadapi, kemudian kita akan carikan solusi untuk Ibu. Nah, kira-kira Ibu, apa yang Ibu bisa lakukan untuk membantu anak-anak Tak untuk aktif kembali ketika mengikuti proses pembelajaran PJOK yang Ibu ampuh? eh, rencana saya ter terkhusus si ini Pak ya, si siswa saya karena cuman yang di kelas ini yang betul-betul seperti cuek betul pasti. Jadi rencana saya terhadap murid saya ini, saya ingin saya berencana mengajaknya untuk tetap berpartisipasi aktif dalam pembelajaran di kelas ataupun praktek di lapangan dengan cara apa apapun itu tugas apa itu untuk selalu Iya. melibatkannya entah itu ada tugas kelompok atau apa terus melibatkan dia supaya digenjot atau di apa ya bukan istilahnya dipaksa tapi harus untuk ikut supaya bisa lebih aktif lagi dan di kegiatan apapun itu entah itu saya bagi kelompok atau eh, pengerjakan tugas selain praktek kah atau yang di kelas pokoknya saya harus berusaha bagaimana dia untuk selalu ikut serta supaya bisa aktif bersama teman-teman yang lain Wah, ide untuk yang selalu bagus itu, melibatkan Ibu. dia. Iya. Wah, ide yang bagus itu. Nah, eh, apakah Ibu sudah memetakan kebutuhan anak-anak TAP pada bidang mata pelajaran PJOK ini kan secara kan anak-anak hari ini kadang aktif ketika mereka berminat pada materi itu. Apakah sudah dipetakan Ibu misalkan anak ini sukanya lompat, ada yang sukanya senam, ada yang atletik atau anak ini suka dengan kegiatan-kegiatan keolahragaan yang lain. Iya Pak, ini kan pada awal masuk di materi itu kan kita melakukan asesmen awal yang diagnostik itu. Ya, Saya sudah petakan. Nah di materi yang pertama itu kan ada permainan bola besar.
Nah, di situ ada 2, ada sepak bola, ada bola voli. Di situ dia memilih bola voli. Terus di situ saya perhatikan dia tetap masih seperti itu, ya. Terus kita ini sudah sampai ke tema yang kedua. Sudah masuk tema yang kedua sekarang di permainan bola kecil. Jadi saya mungkin di sini berpendapat, oke lah mungkin di permainan bola besar masih terlalu agak rumit buat dia. Saya coba pas di materi yang kedua itu di permainan bola kecil. Kalau di permainan bola kecil kan sudah beragam, ada kasti, kan secara anak kelas 7 masih ada pembawaannya dari SD. Nah, ada Iya, iya. kasti, ada kasti, ada bulu tangkis, ada tenis meja. Nah, setelah saya petakan semua, ini anak yang dia pilih di kasti. Dia Oh, pilih iya. kasti di permainan bola kecil itu. Tapi sama, dia pilih kasti tapi kalau saya sudah bagi oke yang kasti di sini silahkan di sini dia tetap Pak istilahnya pasif. Oh, seperti eh itu ya? iya Pak, orang temannya bermain, kalau dia sini kadang di pinggir lapangan cuma melihat-lihat, padahal dia kan sudah memilih. Saya pikiran saya, oh karena dia pilihnya kasti, mungkin akan fokus di situ karena ini sesuai, mungkin sesuai bakatnya atau mungkin dia cuma pilih karena keharusan memilih, entahlah Iya, bagaimana, iya, iya. tapi masih begitu. Iya. Hmm, jadi apakah anak ini memang benar-benar sudah dilibatkan Ibu pada eh, kegiatan-kegiatan misalkan pemilihan tadi bola kecil, apakah sudah dilibatkan? Kan di dalam satu tim itu kan ada bagian-bagian posisi masing-masing. Apakah dia sudah dimasukkan di dalam posisi tersebut sehingga kita bisa memancing anak ini untuk aktif? Sudah Pak, seperti yang tadi saya bilang, saya selalu berusaha untuk melibatkan dia. Entah Iya, iya. itu kalau ada apa, kayak pekerjaan kelompok kan, di olahraga itu ada materi kita mengajar di kelas. Kalau di kelas itu ada pengerjaan kelompok kayak kerja LKPD, ya saya kelompokkan. Saya selalu melibatkan Pak, jadi kalau di lapangan saya juga itu seperti gabung di kasti itu, saya bagi 2, yang ini, kelompok ini, tapi begitulah Pak, tidak bersemangat, loyo, tapi kalau giliran istirahat Pak, saya perhatikan kalau istirahat, wah duluan, Oh, iya, 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 iya. duluan lari ke kantin. Mungkin ibu anak ini butuh di-refresh eh, mindfulness dengan teknik mindfulness dengan teknik stop supaya kita bisa menyadarkan anak ini. Nah, rencana yang Ibu sampaikan tadi itu sudah bagus. Nah, kedepannya untuk membantu murid ini apa yang akan Ibu lakukan? Untuk kedepannya mungkin saya akan eh, kalau ada waktu ke depannya lagi saya akan mengajak berbicara empat mata, heart to heart, ya. Iya, 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 iya. Bicara ya terhadap murid saya itu, kemudian akan memberikan arahan yang positif selain bertanya kenapa bisa begini, apa kendalanya, apa masalah tak sehingga seperti itu kalau mengikuti pelajaran. Dan apa pokoknya saya akan mensupport terus, memberi motivasi kepada dia, apakah bagaimana supaya dia bersemangat lagi, dan saya akan mencari tahu ini dia cuma di pelajaran PJOK atau pelajaran yang lainnya. Oh ya, bagus itu Ibu. Tetapi apakah Ibu sudah melakukan variasi pembelajaran misalkan menggunakan media dengan menyandingkan teknologi supaya anak ini kembali aktif? Mungkin kita bisa Sering Pak, menggunakan variasi-variasi pembelajaran seperti media, video, iya. itu Sering, bisa Pak, mungkin. kan ya saya sering membuat kan kalau kita di ruangan itu membuat menampilkan Ya. materi pembelajaran lewat media, ya seperti
kan awalnya walaupun ini sebenarnya Pak, dia walaupun kita melakukan ice breaking, okelah ikut, entahlah dia, ya ikut ice breaking pada saat penampilan video, sudah berusaha menampilkan video, karena saya selalu berpendapat siswa kelas 7 itu masih senang yang, lucu-lucu, unik-unik begitu, karena dia masih terintegrasi, terikut dari yang waktu dia SD. Ya, jadi kalau saya tampilkan media, videonya begitu, eh, ya memperhatikan Pak, tapi tidak tahu kenapa kalau pada saat kita sudah masuk di inti pembelajaran, begini kerja LKPD, melakukan praktik, tidak bersemangat. Kayak loyo, kayak orang kurang tidur. Oh, seperti itu ya. Iya. Jadi menurut Ibu ini anak mau diapakan kira-kira bagusnya? Eh, ya itu soal ke depannya ya, saya berencana mungkin kalau ada waktu luang, ada di sela-sela jadwal pelajaran, ataukah pada saat saya masuk lagi di kelasnya ya, pada saat mungkin saya akan mengajak dia bercerita, panggil ya itulah tadi, dari hati ke hati, cerita apa masalahnya, sambil ya biasa kan kalau anak kelas 7 masih ini, sambil dinasehati kenapa, apa masalahnya, sehingga seperti itu nak, kenapa Ki, apa masalah tadi rumah begitu. Saya akan ya menggali lebih dalam lagi apa sebenarnya, seperti yang kita bilang tadi, mungkin dia kurang perhatian, jadi saya akan memaksa bagaimana caranya supaya dia bisa curhat kepada saya. Wah, bagus itu Ibu. Jadi kapan ini aksinya akan dimulai? Ya insya Allah Pak, rencana minggu depan, karena minggu depan di kelasnya dia saya lagi masuk jadwal saya mengajar di kelasnya. Wah, bagus itu Ibu. Jadi saya berharap Ibu bisa berbicara dari hati ke hati dengan anak ini, dan semoga kita bisa mendapatkan solusi yang terbaik untuk si Swata ini. Insya Jadi Allah Pak, semoga. ya, jadi saya menunggu info selanjutnya bagaimana perkembangan dari si Swata, Ibu. Siap Pak, nanti saya berikan infonya. Oke, terima Ya, kasih Ibu ya. Jadi terima kita kasih Pak sama-sama atas menunggu ya. waktunya. Iya Pak, Oke. terima kasih atas waktunya Pak. Oke, terima kasih kembali. Baik, Nah, Pak. sekarang Mari saya Pak, yang jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang saya menjadi coach lagi. Ya, saya Ceritanya lagi yang ceritanya ini saya yang menemui Ibu Eka ya di ruangannya. oh ya, oke oke. Oke. Assalamualaikum Ibu Eka. Waalaikumsalam. Ye, masuk Ki Pak Dahlan. Eh Tabe Ibu ada waktu sebentar, saya ada masalah ini yang saya mau sampaikan ke Ibu, siapa tahu Ibu bisa memberikan solusi untuk saya. Oh ya, ya, ada Pak. Ini kebetulan waktu baru-baru bunyi bel istirahat. Iya, Oh kenapa iya Ki Pak Ibu. Dahlan? Jadi ini Bu, saya ada masalah ini. Kemarin setelah upacara Ibu, kepala sekolah itu menegur saya karena selalu datang terlambat. Dan kebetulan hari itu saya sebenarnya mendapatkan giliran untuk menjadi pembina upacara, tetapi karena terlambat akhirnya digantikan oleh Ibu Kepala Sekolah, dan setelah pelaksanaan upacara, Ibu Kepala Sekolah menegur saya, Ibu. Dan itu menjadi beban untuk saya. Saya selalu kepikiran karena tidak enak rasanya selalu ditegur, Ibu. Oh, begitu. Jadi tujuan jadi
target atau tujuan yang Ibu harapkan setelah kita nanti bicara lebih lanjut ini, apa? Jadi setelah hari ini saya berharap untuk tidak lagi terlambat, Ibu, karena sebenarnya jujur saya malu selalu ditegur karena kita seakan-akan lalai dari tugas, Ibu. Seperti itu. Oh, begitu ya, Pak. Eh, begini, Tabe ya Pak, Tabe. Saya ingin tahu apa yang menjadi beban pikiran Bapak saat ini? Jadi begini, Ibu, saya kan tempat tinggal saya jauh dari sekolah, Ibu. Kemudian saya membawa 2 orang anak saya bersekolah di sekolah saya, yang satu kelas 4, yang satunya lagi kelas 2. Nah, yang jadi masalah ini sebenarnya yang sering membuat saya terlambat ini adalah gara-gara dari anak-anak saya, Ibu. Ya biasalah namanya anak-anak, kita sulit mengatur biasanya kalau pagi-pagi, Ibu. Begitu. Oh, jadi masalahnya ini karena Bapak mengurus anak, mengurus ke sekolah dan kadang, oh ya namanya anak kecil, begitu kadang Iya, susah diarahkan. iya. Eh, Memangnya susah diarahkan, ini apa yang dilakukan anak Bapak sehingga terlambat berangkat ke sekolah? Apa yang dilakukan anak Bapak sehingga membuat Bapak juga ikut terlambat? Kan kalau seumpama anak Bapak cepat bangun, Bapak juga cepat bangun, pasti cepat siap, sedia semua setelah baru berangkat ke sekolah. Oh iya, Ibu. Jadi anak saya ini ya kalau yang kelas 4 itu sudah bisa mandiri untuk melakukan aktivitas pagi hari. Yang jadi masalah ini yang kelas 2, Ibu, karena biasanya dia telat bangun, kemudian dikasih bangun juga susah, pas bangun juga dia langsung duduk di meja makan, kembali tidur di kursinya. Jadi Ya, kita mau paksakan juga supaya cepat-cepat, susah juga karena anak-anak kita mau kerasi juga serba salah, Ibu. ya. Tapi begini Pak, sudah jadi kita kasih tahu ini anak tak begini. Kalau kalau apa kalau lelet kina, kalau terlambat goyang otomatis Bapak juga terlambat ke sekolah. Iya, Sudah ditanya jadi seperti itu, sebenarnya, Ibu, resikonya artinya kalau anak tak terlambat, saya juga terlambat Nak, sudah dijelaskan seperti itu. iya, jadi sebenarnya saya selalu menyampaikan seperti itu, tetapi ya namanya juga anak-anak, paling hari ini didengarkan, besok sudah dilupa lagi. Jadi setiap Iya, hari heeh. berulang begitu terus, Ibu. Oh begitu Pak. Ya namanya anak-anak ya Pak, saya juga, anak Bapak SD, saya SMP, jangankan Bapak SD, saya saja SMP nah masih susah Iya, membangunkan. iya. Iya Pak. Terus, eee, tapi Bapak, sering membangunkan anak lebih awal, artinya, taruhlah kalau Bapak sudah sholat subuh mungkin sudah, oh 5:30, sudah membangunkan apa Bapak sudah pernah melakukan seperti itu? Membangunkan Iya, anak-anak lebih sebenarnya, awal? Ibu, sebenarnya sudah sering dibangunkan, tetapi masih sulit untuk cepat bangun. Eee, apa apa kendalanya letak kesulitannya di mana, Pak? Oh, iya. Jadi itu, Ibu, tadi kalau dikasih bangun susah untuk Jadi bangun subuh. jadi Tapi anak maksudnya saya ini, Ibu, tapi anak saya iya, ini
sebenarnya suka sekali diajak jalan-jalan pagi. Kalau hari libur mungkin, Pak. Iya, jadi, mungkin, itu bisa diterapkan, kalau misalkan, hari-hari sekolah itu dikasih bangun lebih awal, kemudian dijanjikan untuk, kita jalan-jalan pagi dulu, baru kemudian, siap-siap untuk pergi sekolah supaya dia, tidak lagi tertidur setelah dikasih bangun. Kalau begitu, kenapa tidak coba memancingnya dengan jalan-jalan pagi itu, Pak? Saya akan, mencoba untuk, menerapkan itu, Ibu. Iya, karena siapa tahu dengan dipancing, "Ayo cepat bangun kita jalan-jalan pagi," dia, eee, bergegas, lekas, Iya. beranjak dari tempat tidur. Iya iya. Oke, Jadi eee, saya akan usahakan iya, itu, Ibu. oke baiklah, Pak. Terus, rencana Bapak ke depannya ya, apa alternatif perubahan yang sekiranya bisa Bapak lakukan, bisa Bapak lakukan sebagai langkah perubahan, eee, rencana Bapak agar, eee, ini rencana ke depannya agar tidak terlambat lagi ke sekolah. Oh iya. Jadi, ke depannya Ibu, saya mungkin, akan menyetel alarm untuk, membangunkan anak-anak atau kalau bisa mungkin, seluruh keluarga bisa dilibatkan untuk membangunkan, anak ini. Kemudian, eee, saya juga akan, mengajaknya untuk jalan-jalan pagi. Selain itu, saya juga akan memberi reward kalau misalkan kita berhasil untuk melewati, 1 minggu itu untuk tidak terlambat, kita bisa ajak, jalan-jalan ke pantai kah atau ke mana, supaya mereka, memiliki motivasi untuk cepat, eee, beraktivitas di pagi hari, Bu. Seperti itu. Seperti itu. Artinya ini, eee, apa ya, Pak, satu satu, eee, satu kesalahan bukan kesalahan ya, apa, dia satu orang yang berbuat kena dua Iya karena gara-gara ini anak terlambat, kita juga terlambat. Ya, iya, seperti itu. itulah, Ibu. Aj Iya. iya, tadi, ide yang bagus, Pak, yang kita lakukan tadi. Terus menurut Bapak, apakah, eee tidak perlu melibatkan pihak sekolah dalam permasalahan yang Bapak hadapi ini? Saya juga akan, menyampaikan ke bagian BK atau, eee, ke wali kelasnya supaya anak ini, memang benar-benar diperhatikan, jangan karena, saya guru di situ kemudian, wali kelasnya segan untuk menegur. Iya, Jadi, saya berharap ke depannya ini wali kelas lebih memperhatikan kalau misalkan terlambat dan layak untuk dihukum, kenapa tidak? Ya, walaupun hukumannya itu sekarang tidak boleh dengan hukuman, fisik, minimal bisa diberikan teguran yang bisa membuat anak ini memang, sadar bahwa apa yang dilakukan selama ini sering terlambat itu salah, seperti itu, Ibu. iya, betul Pak. Saya juga itu eh, sharing sedikit. Saya juga begitu Pak di sekolah. Kebetulan saya mengajar anak saya sendiri, jadi saya selalu pesankan ke teman-teman di sekolah. Kalau di sekolah, anak saya sama dengan yang lainnya. Iya. Iya, jangan di rumah, istilahnya di rumah tompi sembaru anakku. Iya iya iya. Iya, di rumah tompi sembaru anakku. Kalau di sekolah berarti anak kita semua. Jadi kalau dia Iya memang melakukan kesalahan, jangan pandang saya sebagai eh, orang tuanya. Silahkan iya lakukan, beri apa ya, sanksi atau apakah yang bisa membuat
jera dan tidak mengulangi seumpama dia melakukan kesalahan. Oh iya. Nah, ya. Oke, rencana Bapak tadi bagus. Menurut saya itu sudah cukup bagus. Terus selanjutnya bagaimana dengan langkah Bapak untuk mewujudkan ide keren Bapak tadi itu? Bagaimana Ibu? Selanjutnya bagaimana langkah apa yang akan Bapak lakukan untuk mewujudkan ide Bapak tadi? Oh ya, jadi saya akan membiasakan anak saya untuk bangun lebih awal, kemudian bergegas ke sekolah, kemudian yang paling terakhir Bu, saya akan memberi reward kalau misalkan dalam 1 minggu itu kita tidak terlambat. Misalkan di hari Minggu itu saya akan mengajak dia jalan-jalan. Seperti itu Ibu. Ini sebenarnya biar bukan hari Senin Pak, terlambat. Semua hari. Semua hari. Semua Iya. hari terlambat. Nah, Iya. sebenarnya memang saya bisa rasakan Pak, kalau terlambat secara di SD kan dia cuma belajar sampai jam 12 ya. Iya. Sampai jam 12. Jadi seumpama kita terlambat otomatis durasi mengajar mereka, mengajar Bapak Iya. berkurang lagi. Ya, seperti itu. Ya Pak, bagus sekali. Iya. Saya mendukung usaha Bapak. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan yang Bapak harapkan. Baik Ibu, terima kasih. Akhirnya saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Mudah-mudahan dengan menerapkan apa yang saya sampaikan tadi itu bisa membuat saya tidak lagi terlambat, dan saya akan menghadap ke kepala sekolah untuk meminta maaf langsung, bahwa kemudian membangun kesepakatan bahwa kedepannya saya tidak akan terlambat lagi. Terima kasih Ibu Begitu. atas Jadi ini waktunya. awal bangun paginya untuk merefresh bangun paginya ini mulai kapan akan dilaksanakan? Insya Allah sebentar saya akan mulai Ibu untuk mencoba, dan mudah-mudahan bisa berlanjut sampai seterusnya. Iya Pak, diusahakan juga jangan biarkan tidur terlalu larut malam karena itu juga bisa membuat dia lambat bangun. Oh iya Ibu, insya Allah saya akan kasih cepat tidur. Iya Pak, maaf Pak, ini bel masuk sudah berbunyi, masih ada yang ingin Bapak sampaikan? Saya kira cukup Ibu. Terima kasih banyak waktunya telah berbagi dan bersedia mendengarkan keluh kesah saya pada hari ini. Terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama Pak. Dan saya menunggu Pak ya infonya bagaimana setelah kan akan diterapkan mulai besok lah. Saya tunggu Ya, insya infonya Allah Pak Ibu. besok bagaimana Iya, terlambat atau tidak. iya insya Allah. Terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum. Iya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.